fil akhirin. Yang kita hormati bersama sahabat majlis Al-Habib Syarif bin Husain bin Abdul Rahman bin Syahab, insyaallah Allah panjangkan umurnya. Amin. Dalam keadaan bertakwa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya selalu dalam keadaan sehat wal afiah. Allah dipanjangkan umurnya, selalu dianugerahkan dan diberkahi dengan rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang berkah, dan senantiasa rezekinya banyak. Agar kita semua insyaAllah mensyukuri Allah dan tidak melihat kebesaran kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya hormati juga para hadirin, para habaib, para petugas, para sesepuh, dan tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkati kita semua di sini secara khusus, dan insyaAllah turunkan berkah dan rahmatnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada di atas muka bumi Allah ini. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma mathalud dunya fil akhirati illa mithlu man yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u minha." Falyanzuru bima yarji'u minha, atau kama qala. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perumpamaan dunia dengan akhirat tidaklah melainkan bagaikan salah satu dari kamu mencelupkan salah satu jarinya ke dalam laut. Maka biarkanlah dia memerhatikan apa yang ia peroleh ketika dia menarik jarinya kembali. Ketika kita memasukkan jari kita ke dalam air atau ke dalam laut, jelas laut besar ya. Ketika kita tarik, seberapa air yang kita dapat? Dan Rasulullah mengatakan gambaran dunia itulah setetes dua tetes itu dibandingkan dengan akhirat itu lautan. Ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan akhirat kita daripada dunia kita. Mengutamakan, bukan memilih akhirat saja, tapi mengutamakan. Karena kita tidak akan sampai kepada akhirat tanpa melalui dunia. Dunia Allah jadikan sebagai sarana kita menuju akhirat, kendaraan kita menuju akhirat. Maka janganlah kita menjadikan sarana itu sebagai sarana yang na'udzubillah menghancurkan akhirat kita, tapi sarana yang akan memberikan kita akhirat yang mulia, akhirat yang berbahagia, akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang mengajak kita untuk berbuat baik di dunia, untuk memandang hasilnya di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dunia mazra'atul akhirah." Dunia ini adalah ladangnya untuk kau cocok tanam untuk mendapatkan hasilnya di akhirat. Di tanpa dunia tidak ada akhirat. Maka kita harus lalui dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah." Allah mengatakan kita doa itu karena itu tercantum dalam Al-Quran. Kita minta dunia yang terbaik dan kita minta akhirat yang lebih baik lagi dan lebih terbaik lagi dari dunia. Dan itu kita dapatkan insya Allah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan saling berlombalah, saling bergegaslah, saling berburulah. Kepada siapa? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada pengampunan Tuhanmu. Jadi yang pertama kita harus lakukan apa? Senantiasa meminta pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa beristighfar, senantiasa memohon Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan itu apa? Setelah itu, wajannatin, kita disuruh bergegas, disuruh berlomba
Itu apa? Jannatin. Arduhas samawati wal ardu. Yang luasnya melebihi luas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin. Yang telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra wad darra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang-orang bertakwa ini? Allah menjelaskan adalah mereka-mereka yang senantiasa alladzina yunfiqun. Ini fi'ilnya fi'il mudhari'. Jadi bukan sekali dua kali, senantiasa yunfiqun, senantiasa berinfak, senantiasa bersedekah. Fis sarra wad darra, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Singkat katanya apa? Dermawan. Apa? Mereka ciri-ciri mereka apa? Dermawan. Orang dermawan itu bukan tunggu banyak duit dulu. Orang yang tidak bisa jadi dermawan ketika hartanya terbatas, ketahuilah ketika banyak pun gak bakal bisa dermawan. Yang sedikit saja dia gak mau keluarin, apalagi yang banyak. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Karim alladhi yajudu bima indahu. Orang yang dermawan, yang memberikan apa adanya yang dia punya, tanpa maksa-maksa, tanpa mengada-ngada. Kita datang ke rumahnya, dia punya air putih, dia akan memberikan kita air putih dengan ikhlas dan tulus. Dia tidak akan repot-repot memaksakan diri berhutang untuk berikan kita minuman yang enak. Untuk menunjukkan pada orang, saya dermawan. Tidak. Dermawan itu hanya Allah yang tahu. Kita ikhlas yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya kita kasih. Apa yang kita punya kita sedekahkan. Apa yang kita punya kita berbagi. Karena tidak ada orang bisa mengetahui siapa orang dermawan sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan al-karim alladhi yajudu bima indahu. Orang dermawan itu yang senantiasa menjadi dermawan, memberikan dengan yang terbaik apa yang dia punya. Jadi sifat mereka yang pertama apa? Dermawan. Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra wad darra wal kadhimin al ghaidh. Yang senantiasa meredam amarah mereka. Allah tidak mengatakan tidak marah. Nggak ada manusia tidak marah. Nggak ada manusia tidak bisa marah. Semua manusia bisa marah. Itu sudah sifat manusia yang Allah ciptakan pada manusia. Allah mensifatkan mereka apa? Al-kadhimin al-ghaidha. Yang meredam amarah mereka. Tidak bisa mereka mudah dipancing kemarahannya. Dan tidak berhenti di situ. Wal-'afina 'anil nas. Dan mereka senantiasa cepat memaafkan orang. Tidak membutuhkan waktu yang lama mereka untuk memaafkan orang. Dan Allah menjelaskan setelah itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Maha mencintai orang-orang yang senantiasa berlaku ihsan. Saya akan berikan contoh cerita orang yang memiliki sifat-sifat ini. Ya, sifat dermawan dalam keadaan susah maupun senang, tidak mudah marah, dan mudah memaafkan orang. Diriwayatkan dalam satu riwayat, ada seseorang, ya saya nggak perlu detail karena saya mau inti ceritanya ya. Seorang keluar dari rumahnya karena memiliki janji untuk membayar hutangnya. Jadi orang ini punya hutang, dia mau bayar hutangnya. Janji sama orang yang memberikan dia hutang itu di masjid. Dia pergi ke sana, dia masuk ke masjid, dan orang yang berjanji sama dia belum sampai, dia sholat di situ. Dia zikir di situ, sholat sunnah. Setelah selesai sholat sunnah, sambil menunggu orang yang berjanji dengannya, dia memeriksa kantongnya kembali dan dia menemukan duit yang dia bawa untuk bayar hutang tidak ada. Dia cari, dia perhatikan apakah terjatuh atau tidak ditemukan. Kemudian dia melihat hanya ada satu orang saja bersama dia di masjid itu. Maka dia menghampiri orang itu mengatakan, kamu pasti yang mengambil duit saya. Karena tidak ada di sini selain kamu bersama saya. Saya dari tadi masuk ke masjid, saya mau bayar hutang saya di sini, dan mungkin uang saya tercecer, pasti Anda mengambilnya. Balikan uang saya. Dia mengatakan, maaf. Iya, gak apa-apa. Kalau kamu mau, ikut saya ke rumah dulu.
Kalau kau mau ikut saya ke rumah dulu. Loh, kapan kamu bawa duit saya ke rumah? Ya kamu ikut saya sama saya ke rumah dulu. Lalu dibawa orang itu ke rumahnya, sampai di rumahnya, dia kasih duitnya. Ini duit kamu. Yang lain kali jangan diambil ya. Untuk saya maafkan kamu. Jangan diambil uang saya lagi. Pulang ini orang karena melihat menunggu orang yang janji untuk dibayar hutangnya tidak datang, dia pulang ke rumahnya. Ketika sampai pulang ke rumahnya, istri mengatakan, suamiku, katanya tadi mau pergi berhutang. Ini loh kantong duit kamu ketinggalan tadi. Itu orang langsung kaget. Kok orang tadi gak marah-marah sama saya? Kok malah dia kasih saya duit? Ketika dia periksa, buka kantongnya, rupanya yang dikasih duit itu jauh lebih besar dan lebih banyak ketimbang duit yang tadi dia mau bayar hutang itu. Akhirnya cepat-cepat dia balik. Dia ingin minta maaf sama orang tadi. Ketika sampai depan rumahnya, dia tercengang, dia diam. Dia bingung. Ini saya mau ngomong bagaimana sama orang ini? Ini orang ini siapa kira-kira? Maka lewatlah satu orang tanya, maaf, kamu tahu nggak siapa yang tinggal di rumah ini? Orang itu dengan terheran-heran melihat orang itu kembali dan bertanya, masa kamu tidak tahu siapa yang tinggal di rumah itu? Emang kenapa? Kamu tidak tahu siapa tinggal di rumah itu? Rumah yang sederhana itu kamu tidak tahu siapa yang tinggal? Saya tidak tahu. Itulah putra Rasulullah, Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, Imam Ali bin Fatimah Zahra alaihimussalam. Kamu tidak kenal siapa itu? Langsung dia nangis. Dia gedor pintu, dia minta maaf, dia cium tangan Imam Ali Zainal Abidin. Dan saya mengatakan padanya, tidak apa-apa, saya kembalikan ini uang. Wah Imam, itu tidak perlu, ini hadiah buat kamu. Kamu besok belajar tidak mudah marah sama orang. Ya. Coba kalau kita di posisi Imam Ali Zainal Abidin, kita ngapain? Enak aja loh, nuduh-nuduh sembarangan. Tabayun dong. Hoax kamu. Kan gitu. Ini ciri-ciri orang. Bukan berarti kita tidak boleh membela diri kita. Boleh. Cuman ada ciri-ciri orang yang Allah gambarkan mereka lebih mulia. Ini ciri-ciri orang ini yang insya Allah lebih cepat mereka masuk surga dan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka yang apabila berlaku perbuatan yang keji, ya, atau menzalimi diri mereka, mereka langsung mengingat Allah. Perhatikan, setelah Allah memuji mereka, orang-orang bertakwa sifatnya begini, A, B, C, D, F, G, Allah mengatakan, dan apabila menunjukkan jauh, tapi ada potensi, dan apabila mereka melakukan perbuatan dosa. Ini Allah menjelaskan kepada kita, bukan orang-orang itu mudah berdosa, tidak. Allah ingin menjelaskan pada kita bahwa manusia semuanya berpotensi melakukan dosa tanpa terkecuali. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu, Rasulullah tidak mengatakan mukhti'un, ya, khata'un. Ini sifatul mubalaghah, selalu banyak bikin salah, selalu banyak bikin dosa. Kullu, kata Rasulullah, kullu bani Adam, semua. Tapi Rasulullah bisa mengatakan apa? Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya mereka yang senantiasa berbuat dosa, at-tawwabun, yang mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat-sifat mereka Allah menggambarkan kalau apabila mereka, kalau ini if, big if nih, sangat jauh mereka berbuat dosa, mereka langsung mengingat Allah, mereka langsung meminta ampun kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah, bukan langsung semena-mena dalam perbuatan dosa. Kita jangan pernah mengira, ya, manusia itu mudah tergoda dengan godaan dunia. Manusia itu naluri manusia. Kalau manusia tidak tergoda, itu bukan manusia, tembok, pohon, robot.
Jadi kalau kita mengira, oh para aulia yang kita sebutkan nama-namanya, kalau kita kenal semua mereka sekarang ini, kan ada berapa figur yang kita kenal, kita anggap sebagai ulama, sebagai orang suci, orang sepuh. Kalau kita melihat mereka, terus kita mengira, kalau mereka melihat godaan dunia tidak tergoda, salah. Manusia tergoda. Coba kembali pada manusia itu bagaimana melawannya. Jangan dipahami maksud saya tergoda itu terikut ya. Enggak. Ada itu. Kepengen itu manusia pasti ada. Saya pengen ini, pengen itu, lihat yang bagus. Oh ini kayaknya bagus. Itu wajar dalam diri manusia. Tapi mereka yang mencapai tingkatan tertinggi, langsung dikaitkan sama Allah. Langsung ingat kepada Allah. Ya kan? Yang dede pade kalau cewek seksi pasti tergoda. Iya. Iya normal. Bukan nggak, kalau nggak tergoda nggak normal dong. Iya normal. Tapi habis itu apa yang hendak dilakukan? Manusia yang soleh, dia langsung tundukkan matanya. Dia beristighfar kepada Allah. Orang yang melakukan itu karena Allah, Allah kasih insya Allah yang pasti lebih baik. Karena apa? Lakukan karena Allah. Itu manusiawi semua begitu. Kita lihat orang memiliki rumah yang bagus, mobil yang mewah. Kita sempat ada, wah pengen kayak begitu. Manusiawi. Tapi Allah menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu tidak mudah kepengen lihat punya orang. Baru kita beristighfar, kita minta Allah, ya Allah sayang darimu pasti yang terbaik. Itu. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka lah yang kelak diberikan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, pengampunan dosa mereka seluruhnya, dan surga-surga yang berlari di bawahnya sungai-sungai, niscaya mereka abadi di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baiknya ganjaran bagi orang yang senantiasa beramal demi mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jadikan dunia sebagai sarana kita menuju akhirat yang baik. Dari ayat-ayat yang kita sebutkan yang tadi, dapat kita petik yang pertama, caranya senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di surat Nuh, ketika Nuh alaihissalam berkata kepada umatnya, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhanmu, penciptamu dan pemeliharamu. Innahu kana ghaffara. Sungguhnya dia selalu senantiasa maha mengampuni segala dosa. Apa yang dapat setelah itu? Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya dia selalu akan menggiringkan langit yang membawa keberkahan kepadamu. Bertubi-tubi datangnya. Midrara, berkali-kali, senantiasa. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina. Dan Allah akan memberikan kamu bantuan. Imdad, bahasa Arab itu bantuan. Diulurkan, diberikan, diamwalin, disebut duit loh, bukan rezeki. Ini disebutnya duit, diamwal, bahwa amwal itu harta. Yumditkum. Kata-kata yumdit itu fi'il mudhari, senantiasa. Dengan kamu beristighfar, Allah akan senantiasa memberikan kamu bantuan dengan harta. Biamwalin wa banina, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah berikan kamu nanti kebun-kebun, sungai-sungai, untuk melambangkan kekayaan. Maka dari ayat tadi mulai apa tadi? Surah Al-Imran, wazari'u ila maghfiratin. Senantiasa bergegas, berlomba kepada kepengampunan Tuhanmu. Minta istighfar. Maka amal para aulia yang paling banyak mereka lakukan, kalau kita lihat murid-murid mereka, yang paling banyak itu selalu ada istighfarnya, dan pasti ada tahlilnya, la ilaha illallah, dan pasti ada tahmid, takbir, dan kata-kata subhanallah. Maka saya belum lama ini dapat bacaan bahwa amal para aulia itu as-salihin yang insyaallah, saya tidak meleset, insyaallah kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Mereka itu sebelum subuh, sholat subuh, itu mereka beristighfar minimal 100 kali. Yang dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut dengan istighfar al-malaika.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu minimal 100 kali. Itu ketika saya bertanya dengan ayahanda guru saya, Al-Ustaz Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi, dia mengatakan dia pertama kali mendapatkan ini wirid ajaran dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf Jeddah. Dan wasiat beliau pada saat itu dibaca sebelum sholat subuh, setelah sholat qabliyah subuh. Jadi setelah sholat qabliyah subuh, duduk, baca dulu istighfar minimal 100 kali. Kalau mau lebih dari 100 kali, dimulai sebelum adzan. Dimulai sebelum adzan, pas adzan berhenti sholat qabliyah, habis itu duduk, lanjutin lagi 100 minimal. Baru sholat subuh. Habis sholat zuhur kalau nggak salah, bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bukan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Betul ya? Ya kan? Habis zuhur, yang habis zuhur. Al-malikul haqqul mubin. 100 kali. Nah, kalau habis maghrib, baca yang biasa habis sholat itu kan. At-tasbih, at-tahmid, wat-takbir. Ya kan? Kan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Ada riwayat dibalik. Allahu Akbar dulu, yang disebut dengan tasbihatus Zahra, Fatimatus Zahra, baru alhamdulillah, baru subhanallah. Ditutup dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukan wasilah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Simple. Enggak susah, enggak mudah, cuman kita aja yang dasar malas. Kalau kita ada yang bilang, di komplek Mutiara Dama ini ada yang mau bagi masing-masing 1 M. Cepat ngantri 10 hari pun kita mau. Betul nggak? Ya, itulah manusia. Mudah tergiur dan mudah mau sama yang kelihatan. Dan itu normal. Orang-orang yang beriman, kata-kata iman itu percaya pada sesuatu yang tidak terlihat. Kita percaya pada Allah dan kita tidak melihatnya. Kita beriman dan mencintai Nabi Muhammad dan kita tidak pernah melihatnya, melihat beliau. Dan kita beriman adanya pahala, surga dan neraka dan kita tidak pernah melihatnya. Itu inti iman. Percaya pada sesuatu yang tidak kita lihat. Maka lakukanlah langkah-langkah yang simpel ini tanpa mengharapkan pujian dari orang. Yang kita harapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti insyaallah waktu dekat kalau rajin dilakukan ya. Insyaallah 40 hari insyaallah kelihatan hasilnya. Bahkan lebih cepat. Kalau nggak bisa kerjain semuanya, minimal istighfar dan ditutup dengan salawat. Dibuka dan ditutup dengan salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan kepada hadirin. Hadirin saya sini untuk sharing, bukan mengajarkan, karena ilmu saya juga masih ilmu seorang murid dan saya tidak masuk menggurui. Insyaallah sharing saya ini bisa dilanjutkan sharingnya kepada orang-orang yang tidak hadir, agar kita semuanya mendapatkan pahalanya dan rantai pahalanya tidak terputus insyaallah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin thayyibin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.